tools yang sangat powerful ya dalam melakukan improvement dan optimisasi proses dan sangat berhubungan satu sama lain ya. Dimana kalau kita lihat statistical process control dalam hal ini adalah merancang peta-peta kendali itu lebih kepada pasif statistical method atau statistik yang pasif. Pasif dalam hal ini dia lebih dihilir gitu ya. Artinya apa yang sudah diproduksi, apa yang sudah terjadi itu yang akan dikendalikan supaya ketika hasil produksi itu keluar dari pabrik atau keluar dari perusahaan itu tidak terjadi cacat yang bisa merugikan konsumen gitu ya. Akan tetapi berarti kan di sini kita sudah di ujung ya, sudah terjadi baru dikendalikan. Nah, sedangkan di sisi lain kalau experimental design ini, faktor eksperimen ini lebih pada aktif statistical method. Karena dia itu melakukannya lebih di hulu gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi keseluruhan, dia melakukan serangkaian eksperimen itu untuk mencari mana yang optimum itu atau mana yang menghasilkan eksperimental design ini melakukan di hulu. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, langsung dilakukan pergantian gitu ya. Jadi memilih mana yang kombinasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi dan memberikan hasil yang paling sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ini bisa dikatakan adalah dua hal yang sangat berkaitan gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan dalam desain eksperimen ini? Yang pertama kita melakukan statement problem, masalahnya apa, memilih faktor dan level. Faktor ini berarti apa saja yang mempengaruhi, kemudian level ini tingkatan dari faktor. Jadi misalnya faktornya adalah eh, tingkat pemanasan gitu ya. Ketika ingin memanaskan suatu bahan baku, kira-kira di suhu berapa yang paling optimal. Misal kita bisa menentukan levelnya level 150 derajat Celcius, 200, 250. Nah, banyak dari tingkatan itu disebut dengan level ya. Sedangkan jenisnya itu faktornya. Kemudian jadi yang kedua lebih pada X-nya apa. Kemudian yang ketiga, respon variabel. Berarti ini Y gitu ya. Y-nya apa-apa yang dipengaruhi oleh X ini. Kemudian melakukan experimental design, artinya kita melakukan mencoba-coba gitu ya. Dari faktor-faktor ini mana yang optimum gitu. Kemudian melakukan eksperimen, menganalisis data dan memberikan konklusi dan rekomendasi. Artinya mana yang optimum. Dan yang perlu diingat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa tidak hanya satu ya, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Jadi akan ada yang namanya efek dari faktor tersebut secara real dan juga efek atau pengaruh dari faktor tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Dia ada nih faktor A, faktor B. Kita bisa melihat ya ketika faktor A ini memiliki dua level. Katakanlah kita sebut untuk memudahkan kita sebut sebagai level low yang negatif dan level plus yang level high-nya gitu ya. Kemudian faktor B juga begitu ya. Jadi faktor A ini dia punya level negatif sama level positif. Yang ini juga seperti itu. Nilai-nilai 10, 20, 20, 40 ini adalah Y-nya ya, nilai yang dipengaruhi juga dengan yang ini.
Nah, kalau dia tidak ada interaksi satu sama lain, maka kalau kita lihat dia itu akan sebanding gitu. Misalnya kalau kita lihat dari segi faktor A, ini dari negatif ke positif, maka dari sini dari 10 ke 30 itu terjadi peningkatan nilainya plus 20 ya. Begitu juga dengan yang di atas. Ini juga plus 20. Artinya sebanding ya, jadi selalu naik dari level negatif ke level positifnya, A-nya akan mempengaruhi peningkatan nilai 20. Kemudian level B, kalau kita lihat dari negatif positifnya, peningkatan B dari 10 ke 20, untuk A-nya sama-sama min, ini tetap naik 10. Kemudian dari level untuk A-nya sama-sama plus, B-nya akan meningkat plus 10. Hanya konsisten gitu ya. Dan kalau kita lihat di bawah yang ini, pas ya, jadi untuk A-nya yang sama-sama negatif, ini perbedaannya 10, yang sama-sama positif perbedaannya 10 juga. Jadi ini untuk yang tidak ada interaksi. Artinya baik faktor A, faktor B ini masing-masing memberikan pengaruh yang independen satu sama lain. Nah, bagaimana dengan yang di kanan? Kalau kita lihat untuk faktor A, untuk B yang sama-sama negatif, untuk negatif dari 10 ke 30, berarti peningkatan A-nya plus 20. Akan tetapi ketika B-nya positif, peningkatannya malah turun ya jadi min 20. Untuk B juga seperti itu. Untuk A negatif, ini naiknya plus 10, sedangkan ini malah min 30 turun. Jadi di sini terjadi interaksi ya, kalau kita lihat yang di gambar yang ini, antara faktor A, faktor B ini saling mempengaruhi. Jadi ketika A negatif, beda pengaruh B yang dihasilkan dengan ketika A-nya positif. Dan sebaiknya, jadi dia satu sama lain mempengaruhi sehingga kita sebut bahwa antara A dan B ini memiliki interaksi ya, sehingga memberikan pengaruh yang berbeda masing-masingnya. Ya, di sini malah ketika A-nya negatif, B-nya naik gitu ya. Tapi ketika A-nya positif malah turun gitu. Makanya ada interaksi. Kalau yang ini kan berbanding lurus ya, naik dua-duanya. Kalau ini malah terbalik. Nah, itu bilang kita bahwa akan ada faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh yang berbeda ya. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan bahwa di sini ada dua faktor yang mempengaruhi ya. Pertama, tipe primer tipe, berarti ini dari materialnya. Kemudian yang kedua, application method, berarti cara bagaimana itu diolah, proses diping atau spraying. Artinya di sini kita dapatkan bahwa di sini ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor tipenya, ini levelnya 3 ya, ada level 1, 2, 3. Kemudian application method, metodenya ada dua, levelnya 2 ya, ada metode typing sama spraying. Nah, kalau ini kita masing-masing kita lakukan replikasi 3 kali, artinya kita ambil data sebanyak 3 kali, akan diperoleh hasil sebagai berikut. 4,5, 4,3. Untuk yang level primernya 1, level notarnya diving, dan seterusnya. Ini kalau kita jumlahkan gitu ya, 3 ini
jumlahnya 12,8. 3 ini jumlahnya 15,9 dan seterusnya. Kemudian ini kalau kita jumlahkan ke bawah, ini dapatnya 40,2, berarti ini sebagai Y titik J titik jumlah baris ya, jumlah kolom, jumlah kolom ini 40,2, kolom pertama, kolom kedua 49,6, berarti jumlah yang ini. Kemudian yang di sini jumlah baris ya, berarti 28,7 ini jumlah dari 12,8 dan 15,9. Ini baris kedua, baris ketiga. Terus sebagai YI titik-titik. Jadi ini indeksnya YIJK ya. IJK berarti I ini baris menandakan primer tipenya, J-nya menandakan metodenya ya. Indeksnya, sedangkan K berarti ini replikasi. Dan ini kalau kita jumlahkan keseluruhan dapatnya 89,8, berarti ini jumlah keseluruhan ya, Y titik-titik-titik. Nah, kemudian di sini kita akan mencari ya seberapa signifikan itu pengaruh dari faktor-faktor ini. Apakah dia faktornya secara tunggal yang pengaruh atau mungkin yang interaksinya. Ya, jadi kalau kita tulis secara umum gitu ya, bahwa faktor-faktor ini untuk dua faktor, pertama itu faktor A, dia memiliki level 1, 2, sampai A kecil gitu misalnya, dan faktor B juga punya level 1, 2, sampai B kecil, dan setiap itu punya replikasi. Jadi di sini kita tulis misalnya yang ini I111 berarti kan untuk Y yang level A-nya itu B-nya 1, replikasi pertama. Y112 berarti replikasi kedua sampai Y11 replikasi kalian. Sampai nanti yang bawahnya ini sampai data ke A, replikasi level ke A, ini juga level ke B, sampai yang di akhirnya adalah Y AB1, 2, sampai N. Jadi di sini kita sebut A-nya ada A kecil levelnya, B ada B kecil levelnya, dan seterusnya. Jadi setiap nilainya itu punya 3 indeks ya, tadi Y, I, J, K, pengaruh dari faktor ke I, faktor B, interaksi, dan error K-nya. Untuk setiap I ini berarti faktor ke A, J faktor ke B, K replikasi sampai ke N. Kemudian kita bisa menjumlahkan gitu ya. Y, I titik-titik tadi ini sebagai jumlah baris yang sama, berarti kan penjumlahan untuk J yang sama ya. J-nya berubah, untuk I-nya tetap. Y titik J titik berarti ini adalah jumlah kolomnya. Ini jumlah untuk IJ yang sama, jumlah per sel ya, berarti IJ yang sama. Y titik 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 berarti jumlah keseluruhan. Maka kita bisa, setelah ini diperoleh jumlahnya, kita bisa rata-ratakan gitu ya. Berarti ini rata-ratanya adalah Y bar I titik titik titik. Kan Y titik titik, Y I titik titik ini dibagi dengan berapa banyak B dikali N. Ini Y bar untuk per kolom, ini rata-rata per sel ya. Untuk IJ yang sama, dan ini grand min-nya. Y titik 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 bar, berarti ini rata-rata keseluruhan. Berarti setiap nilai Y dibagi dengan jumlah Y ini dibagi dengan banyak level A kali B kali N. Nah, nilai-nilai ini kita gunakan untuk mencari sum square ya, atau jumlah kuadrat masing-masingnya.
Ini ya, ini kan sebagai sum square total ya, yaitu deviasi setiap nilai Y, I, J, K dikurang dengan grand min Y bar titik-titik adalah jumlah dari sum square A, yang ini sigma BN, BN sigma Y, I titik bar kurang Y titik-titik bar kuadrat tambah SSB, SSAB, dan SS error. Nah, nilai-nilai inilah yang akan membentuk nanti tabel ANOVA-nya ya, untuk melihat signifikansi pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Ya, jadi setiap nilai sum square ini setelah dihitung gitu ya, sum square A, B, interaksi AB, error sama total, nanti akan dibagi dengan degree of freedom. Pastikan kurang satu ya. Kalau A berarti levelnya tadi A kecil kurang satu. Kalau faktor B berarti B kecil kurang satu. Interaksi itu perkalian. Error A, B, N min satu replikasinya. Sedangkan total adalah A kali B kali N min satu. Kemudian kita cari nilai min square gitu ya. Min square ini berarti kan SS masing-masing ya, dibagi dengan degree of freedom-nya. Berarti min square A, SSA per min 1, SSB, SAB, dan S error. Habis itu setelah dapat diperoleh nilai MS, nanti masing-masing MS itu dibagi dengan mean square error ya. Untuk menentukan nilai F hitungnya, F0 kalau di sini. F hitung ini nanti kita bandingkan dengan F alpha ya, berkaitan dengan degree of freedom-nya masing-masing dan error. Nanti tinggal dilihat, uh, kita simpulkan gitu ya, nanti mana yang lebih besar berarti dia berpengaruh, atau yang kalau kecil gitu ya. Yang tidak dapat, atau kalau kita menggunakan software kita bisa melihat adalah SSA dan SB, sedangkan interaction itu adalah SSAB ya. Artinya interaksi antara faktor A dan faktor B. Kalau SSA, SSB ini kan efek main, berarti efek tunggal. A-nya sendiri, B-nya sendiri. Kalau interaksi dia gabung gitu ya, A dan B-nya. Dan error. Error itu tinggal total dikurang faktor lain. Nah, contohnya tadi ya, soal yang ini dihitung dulu ya masing-masing. Sampai total, berarti ini kan jumlah masing-masing dikurang dengan Y, total keseluruhan per ABN. SS primer type, berarti ini SS A-nya, kemudian SS method, dan SS interaksi, dan SS error. Nah, udah dapat sum square SS ini nanti kita buat tabel ANOVA-nya, degree of freedom-nya, primer kan 3 kurang 1, 2. Method 2 kurang 1, 2, 12, 12. Ini SS-nya, kemudian ini min square ya, sum square bagi F, kemudian ini F hitung ya, min square. Masing-masing dibagi dengan min square error. Jadi ini nilai p-value, atau bisa juga kita bandingkan nilai F dengan F tabel ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ternyata besar adalah, yang signifikan adalah F faktor, min faktor primer, dan metode, sedangkan interaksinya ternyata kecil ya. Di sini terlihat ya bahwa kalau kita lihat di interval kepercayaannya memang berpengaruh ya. Karena ini masing-masing ranknya jauh-jauh semua ini. Tidak
irisan satu sama lain. Kemudian interaksi ternyata tidak berpengaruh karena secara grafis pun kalau kita lihat ini ternyata bentuknya hampir berbanding lurus ya, tidak terlalu signifikan bedanya. Kecuali kalau biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini mungkin baru yang bisa kita duga memang terjadi interaksi yang signifikan pengaruhnya. Nah, ini bentuk secara visual ya, bagaimana melihat gitu ya, faktor efek dari masing-masing faktor. Jadi kalau kita anggap ini eksperimennya terdiri dari dua faktor yang masing-masing memiliki dua level, maka kombinasi efeknya itu akan berada di masing-masing titik sudut ya dari persegi ini, desain geometrisnya ya. Jadi maksudnya dua pangkat k faktorial ini berarti kan dua ya. Si A punya dua level yaitu min sama untuk yang low plus yang high, yang B juga min sama plus gitu kan. Sehingga ini masing-masing kalau kita kombinasikan itu ada empat ya, karena bisa min-min, bisa plus min, bisa min plus, sama plus plus gitu kan. Nah, kan ini terlihat nih dari desain geometrinya. Kalau min-min di sini kita sebut sebagai level satu atau level I gitu ya. Kemudian kalau yang ini A-nya plus, B-nya min, ini level A, karena cuma A yang pengaruh. Yang ini B-nya plus, A-nya min, berarti ini B, cuma karena cuma B yang positif. Dan kalau dua-duanya positif, ini berarti sebagai level AB gitu ya. Nah, untuk melihat efek dari faktor A, kita bisa melihatnya dengan menselisihkan gitu ya level saat A-nya positif, nilai-nilai Y saat A-nya positif dikurang saat A-nya negatif. A-nya positif kapan? Berarti yang sebelah kanan ya, sebelah kanan nih. Berarti yang kanan apa? A sama AB dibagi 2N. Dikurang yang saat negatif. Negatif berarti saat A yang di kiri.
yaitu B sama 1/2N. R ini berarti menyatakan replikasi ya. Jadi kalau N, 2N yang dikeluarkan, berarti ini 1/2N, A tambah AB, B min 1. Ya, bayangkan aja mana yang positif A-nya gitu ya. Kemudian efek dari faktor B, berarti kita melihat selisih yang dihasilkan saat B-nya positif dikurang B-nya negatif. B positif, lihat di sini. B positif berarti berada di sisi atas. Di sisi atas apa aja? B sama AB. Dikurang negatif, berarti saat B-nya negatif, berarti yang berada di sisi bawah, yaitu berarti yang nilai A sama 1/2N. Sehingga itu hasil dari efek dari faktor B. Jadi untuk efek faktor B berarti dirumuskan sebagai 1/2N kali B tambah B kurang A min 1. Nah, kemudian ini interaksi. Interaksi berarti kan yang positif sama negatif. Yang positif tinggal lihat perkalian ini. Ini kan AB nih. Min kali min, ini negatif. Positif, positif. Plus kali min, ini min. Min positif. Jadi positif dihasilkan saat dua-duanya negatif atau dua-duanya positif ya. Ini yang positif. Berarti yang positif adalah yang positif berarti AB sama 1. Kemudian yang negatif A sama B. A sama B per 2. Jadi efek faktor AB itu nilainya adalah 1/2N dikali AB tambah 1 yang positif dikurang A kurang B. Ini kayaknya linknya udah mau habis ya. Nanti join ke link berikutnya.